Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah, taufik serta inayahnya yang tiada terkira sehingga kita atau kami dapat menyelesaikan tugas makalah studi kitab tafsir Nusantara dengan tema Tafsir Tarjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf Singkili. Sholawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah tercurahkan, yang telah menuntun umatnya kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Salah satu kajian keislaman zaman dahulu yang ada di Nusantara adalah penulisan tafsir Al-Quran. Penulisan tafsir Al-Quran itu juga dianggap sebagai warisan intelektual Islam di Nusantara. Sebagai generasi penerus, hendaknya kita mengetahui dan mempelajari warisan itu sehingga hal itu tidak hanya sekedar warisan, melainkan dapat menambah hasanah pengetahuan kita. Yang kita bahas kali ini yaitu buku tafsir Tarjuman Mustafid karya Abdul Rauf Singkili merupakan, di sini saya berpresentasi dua orang, yaitu atas nama saya sendiri dan teman saya Muhammad Nabil. Selanjutnya yaitu mengenai buku tersendiri, pengenalan, yaitu buku tafsir Tarjuman Mustafid karya Abdul Rauf Singkili merupakan buku tafsir pertama yang ditulis secara lengkap 30 juz. Jadi buku ini sangat penting untuk kita ketahui bagi generasi muda sebagai pewaris intelektual Islam di Nusantara. Dan berdasarkan ulama, kami menulis ini selain untuk tugas mata kuliah studi kitab tafsir Nusantara, juga sebagai salah satu rujukan untuk memahami kajian tafsir Nusantara, terutama tentang kitab ini, yaitu kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf. Sebelum menuju geografi, kami di sini akan menjelaskan tentang kitab tafsir Tarjuman Mustafid karya Abdul Rauf Singkili, juga mengenai coraknya, biografi beliau, serta sedikit komentar dari ulama. Pembahasan pertama yaitu tarjuman. Tentang biografi Abdul Rauf Singkili, nama lengkap beliau adalah Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri An-Singkiliyi. Selanjutnya akan biasa disebut juga Abdul Rauf. Ia seorang Melayu dari daerah Fansur, Singkil di wilayah pantai barat laut Aceh. Tahun kelahirannya tidak diketahui, tetapi ringkas setelah mengadakan kalkulasi ke belakang dari saat kembalinya dari Timur Tengah ke Aceh, menyimpulkan bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 1615 Masehi. Mengenai latar belakang keluarga Singkili dijelaskan oleh Al-Hashmi. Nenek moyang Singkili berasal dari Persia yang datang ke Kesultanan Samudra Pasai pada akhir abad 13 Masehi. Meskipun mereka menetap di Fansur, sebuah kota pelabuhan tua yang penting di pantai Sumatera Barat, dan ayah Al-Singkili adalah kakak laki-laki dari Hamzah Fansuri. Latar pendidikan beliau ialah belajar di tanah agama kelahirannya di Indonesia, baik dari ayahnya maupun para ulama setempat lainnya, sehingga sekitar tahun 1642 ia mengembara untuk menambah ilmu pengetahuannya menuju ke tanah Arab. Beliau gunakan sebaik-baiknya belajar di sana sehingga beliau menguasai berbagai bidang ilmu seperti ulumul Quran, hadis, akidah, fisik, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Lanjut, yaitu bentuk kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Sebelum ke bentuk, kita sejarah penulisan dulu, yaitu untuk sejarah penulisan rujukan mengapa toh kitab ini berbentuk kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Dari analisis Ismail Lubis, menurutnya yaitu karya ini sebenarnya lebih tepat
dinamakan tafsir Al-Quran, dalam bahasa Melayu yaitu literatur tafsir Al-Baidawi Jalalain, karena seperti tafsir Jalalain dan tafsir Al-Baidawi. Bentuk kitab tafsir terjemahan Al-Mustafid yaitu berbentuk kitab terjemahan hampir dengan bentuk penafsiran Baidawi atau penafsiran Ar-Ra'yu. Sedangkan bentuk atau manhaj metode kitab tafsir Al-Mustafid sendiri yaitu menggunakan metode ringkas atau global atau ijmali, karena beliau membuat tafsir ini karena ingin memudahkan orang untuk mempelajarinya. Corak tafsir terjemahan Al-Mustafid memiliki corak umum sebagainya tadi ijmali. Maksudnya dalam kitab tafsir Al-Mustafid tidak menekankan pada satu corak saja. Seperti corak fikih, ia menekankan kepada corak fikih, filsafat, tasawuf, ataupun adab ijtimai. Dalam kitab terjemahan Al-Mustafid menyangkup semua corak tersebut. Hal itu dikarenakan seorang penulis yaitu Abdurrauf Al-Singkili menguasai berbagai ilmu keagamaan serta secara luas. Buktinya banyak karya beliau, juga salah satu kitab yang berbicara tentang tafsir, 2 kitab berbicara tentang hadis, 3 kitab berbicara tentang fikih, dan banyak karya-karya beliau yang berbicara dengan tasawuf. Banyak karya-karya beliau, sedikit dari ulama tentang komentar bagaimana tentang tafsir terjemahan Al-Mustafid sendiri. Untuk penulisannya menggunakan sistematik mushafi yaitu sistem penafsiran menurut urutan dari dalam Al-Quran, dan beliau memulainya dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, serta komentar para ulama untuk kitab tafsir terjemahan Al-Mustafid sendiri yaitu sangat mudah dipahami. Kelebihannya yaitu sangat mudah dipahami oleh orang karena menggunakan bahasa Melayu Arab Pegon. Untuk kekurangannya sendiri terlalu bahasa menjadi kuno dan susah dipahami untuk masa pemuda sekarang. Syekh Abdurrauf Singkili yaitu seorang ulama besar yang terkenal di daerahnya, dan ia memiliki pengaruh besar juga dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelar yang terkenal yaitu Tengku Syiah Kuala, bangsa Aceh, artinya Syekh ulama di Kuala. Mengenai karya-karya tersebut patut kita ketahui yaitu yang dipublikasikan murid-muridnya yaitu Al-Mi'raj, Al-Tulab fil Tash'il, Muwais bil Badrut Al-Ahkam Syariah lil Malikil Wahab, satu bidang fikih atau hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Syaifiatuddin, dan terjemahan Al-Mustafid. Kitab ini sendiri yang kita bahas tadi terjemah Hadis Al-Arba'in, Muwais Al-Baqi, Tanbih Masyi, dan banyak kitab lainnya seperti Kifayat Muhtajin ila Masyarah Muhajin Al-Qalin bil Wujudid dan Daqaiq Al-Huruf sebagai pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Demikian ini yang kami sampaikan. Alhamdulillah, sebagai presentator di sini kami menyadari dalam pembuatan presentasi ini terdapat banyak kesalahan baik tulisan atau editan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami menunggu kritik dan sarannya yang bersifat membangun guna menyempurnakan presentator kami selanjutnya. Terima kasih. Bila mana banyak kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.